Jokowi tidak pernah mundur walaupun digempur oleh lawan-lawan politiknya. Dan Jokowi tidak pernah berhenti berbakti kepada bangsa ini untuk seluruh rakyatnya walaupun dibenci oleh alma maternya. Bahkan alma maternya cukup sadis memperlakukan Jokowi. Karena Jokowi tahu persis di belakangnya ada 80% rakyat Indonesia yang mendukungnya. Dia lebih penting terus membangun Indonesia dan memperhatikan kehidupan rakyatnya daripada sekedar popularitas. Dia nggak peduli sivitas akademinya yang dulu dia pernah berkuliah, UGM, terus membencinya. Iya. Mungkin Jokowi sudah tahu, karena ya kampus bukan lagi tempat perjuangan rakyat. Kampus tidak lagi bisa diandalkan rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya. Enggak, kampus sudah lebih dari perjuangan politik tertentu. Iya. Terlihat dari Gibran yang moncongnya. Yang moncongnya terus iya. Tapi apalah artinya seorang Gibran kalau itu hanya mengotori bangsa ini? Lihat aktivitas Jokowi jelang Lebaran bersatu dengan rakyatnya. Ini berkah Ramadan sekali ya, karena baru tadi siang kami dikonfirmasi bahwa anak-anak kami akan diajak belanja kado lebaran sama Pak Jokowi. Jadi tadi habis sholat asar kami sudah dijemput, lalu langsung menuju ke sini. Banyak banget dari baju, sepatu, aksesoris, makanan, tapi yang luar biasa adalah mereka beli bukan buat mereka aja, tapi juga untuk kakaknya, ada adiknya. Terima kasih Pak Jokowi, bahwa memang Ramadan ini semua orang berlomba-lomba menebarkan kebaikan, dan kami doakan semoga Bapak dan keluarga tetap sehat dan terus bisa menebar kebaikan terutama untuk bangsa ini. Jokowi ajak rakyatnya ke mall yang mungkin seumur hidupnya belum pernah belanja di mall. Kemudian masing-masing diminta untuk memilih sendiri, bebas, 2 potong, bisa celana, bisa baju, bisa sepatu, atau bisa aksesoris lainnya. Silahkan. Pertanyaannya, ada pemimpin Indonesia sejak dulu merdeka kita sampai dengan hari ini yang seperti itu? Ya. Woi, para profesor, guru besar UGM, kalian kan sudah tua-tua tuh. Usia kalian udah di atas 70 tahun. Mata lu melek. Lu saksi sejarah selama hidup lu, ya. Ada nggak pemimpin di Indonesia yang seperti Jokowi? Ada nggak? Lu melek lu, profesor, guru besar. Matanya melek, saksi sejarah. Lu hidup dari berbagai era pemimpin Indonesia ini. Ya. Oh, gue jadi antagonis ya. Gimana ceritanya ini? Marah dicampur ketawa ini. Gimana ceritanya ini? Susah banget sih ini berperan. Coba melek kalian, coba. Melek, matanya melek. Matanya nih, yeay. Sivitas Akademika UGM, woi. Matanya melek, woi. Kalian kan sudah tua-tua tuh. Di atas 70 tahun semuanya. Melek matanya, woi. Ya. Adakah pemimpin Indonesia sejak lu hidup sampai dengan hari ini yang seperti Jokowi? Melek matanya lu. Ya. Gimana bisa campur ketawa begini? Gua susah banget sih ini. Memerankan lakon ini nih. Gila. Ya, melek. Ada nggak pemimpinnya kayak begitu? Ajak rakyatnya ke mall, bebas milih 2 potong masing-masing. Silahkan. Bisa apa aja. Coba kalau Anies. Ya, Anies lagi.
Ceritanya waktu DKI ajak ke warung, apa perlu diklarifikasi ulang, udah dibayar apa belum? Masuk ke warteg suruh makan sebebas-bebasnya, nggak dibayar ya. Ini misalnya kejadian gitu ya, Jokowi ajak rakyatnya ke mall, suruh milih, udah gitu Jokowi pergi gitu ya. Nggak dibayar gitu ya. Gimana ya kira-kira ceritanya ya? Aduh, inget Anies waktu makan di warteg. Habis selesai makan, nggak dibayar wartegnya komentar. Kayak gitu yang lu agung-agungkan lo. Hah? Kayak gitu lo. Kampus sudah bukan lagi tempat aspirasi rakyat. Sudah bukan tidak lagi. Kampus adalah alat politik tertentu. Akuin nggak diakuin lo. Faktanya itu yang terjadi. Iya. Lu pikir kayak gerakan 98? Gua juga ikut 98. Tapi tidak, pemikirannya nggak seperti ini sekarang ini. Iya. Alamak. Kalau kira-kira kinerja Jokowi jelek, kemudian segala macam semuanya memang prestasinya buruk, ya oke lah. Mungkin rakyat akan mengikuti kalian. Lo 80% rakyat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi, Je. Gimana ceritanya? Profesor nggak mikir, gimana? Masa guru besar nggak tahu? Nggak punya studi? Ya, nggak bisa analisa? Aneh aja lo kalian. Aduh. Aduh. Nah, ini nih yang paling parah banget. Seumur-umur ini paling parah yang hidup di atas muka bumi ini. Ini yang paling parah, makhluk paling parah yang ada di atas bumi ini nih. Paling parah nih. Simak. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan. Ini makhluk yang di atas bumi ini paling parah akhlaknya. Paling parah akhlaknya. Paling parah. Saya nggak tahu. Kita bersaksi saja. Di kehidupannya dia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Semuanya bisa dilihat. Ya sekedar melihat saja. Allah kan tidak tidur. Allah menyaksikan di mana-mana. Kuasa Allah lebih nyata. Aduh, nang. Dia kemarin diduga anaknya kader PKS. Dia klarifikasi, dia bukan. Dia anak bapak ibunya katanya hanya seorang PNS. Loh, kok nggak mikir loh? PNS sama juga berak di atas tempayannya sendiri, sama juga berak di atas piring makanannya sendiri. Badok dari pemerintah, anaknya kayak begini. Gaglak, badok tiap hari dari pemerintah. Anaknya kayak begini. Ini contoh PNS yang nggak tahu diri. Seumur-umur dia nggak bisa hidup tanpa makan gaji dari pemerintah. Anaknya kayak begini. Ya kalau swasta hidup sendiri, nggak tergantungan dengan pemerintah, oke lah. Itu bagus gitu ya. Ini badok aja dari pemerintah loh. Ini kan namanya berakin piring makanannya sendiri, namanya begini nih. Gilbran ini, ketua BEM UGM. Kita berharap apalagi dari kampus UGM. Aduh. Arah, oke, kita lanjut. Abaikan lah, itu mau manusia-manusia nggak ada guna. Kita lanjut aktivitas Jokowi. Seneng banget. Jadi kemarin beli ya? Beli jaket sama celana. Terima kasih Pak Jokowi sudah memberikan sumbangan pada kami bagi saya buat beli baju lebaran. Seneng banget karena itu salah satu impian aku. Karena waktu itu kan aku baru ke Monas ya, terus ke Monas baru lihat istananya doang kan. Terus aku nanya, Kak itu tempat apa gitu? Kayak itu istana Pak Jokowi. Terus kataku, oh gitu. Coba kalau misalkan bisa gitu. Terus iya kan, makanya aku bilang aku seneng banget bisa ketemu gitu. Kalau teman-teman aku kan udah 2 kali waktu itu diundang ke istananya sama sekarang. Kalau aku baru sekali, makanya aku seneng banget. Seneng banget sih, aku mau nangis loh. Kenapa? Kayak terharu gitu. Makasih banyak banget. Seneng dan terharu sih, kayak nangis. Terima kasih sudah belanjain
saya buat anak yatim kasih ya Pak. Semoga Bapak rezekinya ditambahkan. Terus juga mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Ternyata tidak hanya belanja baju atau pakaian 2 potong, terserah itu bebas pilih apa aja. Jokowi juga mengajak anak-anak belanja di supermarket. Terserah, kalau di supermarket tidak dibatasi jumlahnya, tidak dibatasi mau ngambil barang apa, pun juga tidak dibatasi nilainya. Terserah mau ngambil apa aja. Masing-masing anak suruh semuanya belanja sendiri-sendiri, ngambil sendiri ke supermarket. Makanan. Ada pemimpin kita yang seperti itu? Ada? Ada? Jawab. Jawab. Manusia-manusia berpikiran kotor, berhati busuk, termasuk PNS tadi itu. Jawab. Jawab. Ada? Kalian kan melihatnya dari sisi negatif. Ya, negatif pun itu di-framing sebenarnya. Kemudian kalian termakan hoax itu. Karena diucapkan terus-terus. Kebohongan ketika diucapkan terus-menerus kan menjadi seolah-olah itu kebenaran. Dan dipercaya sama masyarakat. Ini yang terjadi sekarang ini. Sekelas profesor Civitas Akademika saja percaya. Seorang Jokowi hanya bisa diam. Dan dia menjawabnya seluruh tuduhan-tuduhan, hinaan, cacian, fitnahan dengan kinerja. Ini juga mungkin salah satu yang kemudian di kalangan ASN, pegawai negeri, dan jajaran lainnya tidak suka dengan Jokowi karena apa? Jokowi menerapkan basis kinerja pakai Key Performance Indicator, pakai KPI, berbasiskan kinerja. Yang sebelumnya enak-enakan, jam kerja pada jalan-jalan di mall, jam kerja pada jalan-jalan di pasar, pakai baju ASN, era Jokowi dihabisin semua. Itu yang kemudian membuat mereka pada benci. Karena dasarnya mereka yang nggak benar, bukan Jokowinya yang nggak benar. Coba kita lihat wajah-wajah guru besar, profesor, Civitas Akademika UGM. Perhatikan wajah-wajahnya, perhatikan tua rentanya dalam video ini. Simak. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Ini pidato ini yang berujung ke pemakzulan Jokowi atau meminta Jokowi mundur. Ini Civitas Akademia UGM. Lihat wajah-wajahnya tua renta di atas 70 tahun. I don't know, mungkin terpengaruh framing-framing negatif terus, padahal framing negatif, namanya juga framing ya. Faktanya belum tentu seperti yang ada dalam berita itu. Mereka mengambil kesimpulan ini. Ini contoh nih, pertanyaannya, setua kalian yang hidup di berbagai era kepemimpinan Indonesia ini, adakah yang seperti Jokowi? Membangun seluruh Nusantara, dekat dengan rakyatnya, seperti dalam video barusan, ngajak rakyatnya untuk belanja ke mall, itu adalah pernik-pernik lah, pernik-pernik kecil itu mah. Tapi kan ini sebagai contoh konkret. Anda bisa melihat mata hati, Anda bisa melihat itu. Atau Anda menyaksikan pemimpin sebelumnya, tunjukkan. Hei, para profesor, guru besar UGM, tunjukkan. Kalian mau memajukan Jokowi? Jokowi, kepuasan masyarakatnya 80%. Puas terhadap kinerja Jokowi. Sekarang Jokowi berakhir, sebentar lagi, Oktober. Sayonara, mudah-mudahan Prabowo yang melanjutkan program-program dan visi-misi Jokowi menjadi bagus, Indonesia semakin bagus. Dan tentu lawan-lawan politik yang sekarang ini tidak akan berhenti diam sampai di sini. Rakyat harus mengawal. Mengawal dengan objektif. Sekarang dunia medsos sangat terbuka. Kita bisa mendapatkan akses dari manapun. Tidak dari media-media mainstream doang. Dan di sana kita mendapatkan originalitas berita dan informasi. Ya ternyata kalau nanti dalam perjalanan Jokowi nggak bagus, ya kita kritisi. Tapi kalau bagus ya harus kita dukung dan kita lindungi. Rakyat 80% puas bersamamu Jokowi. Rakyat 58% memilihmu Prabowo. Teruskan perjuangan untuk Indonesia maju. Mudah-mudahan bermanfaat dan Anda tidak menjadi manusia yang berpikiran kotor dan berhati busuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.
kasih.